jamalun. Yang populer kita tahu ini artinya adalah unta. Tapi kalau kita lihat dalam kamus, sebenarnya arti jamalun bukan hanya unta, tapi ada makna yang lain, yakni al-hablu al-ghalizu, tali yang sangat keras. Yakni merupakan gabungan banyak tali dipintal, dijalin satu sama yang lain sehingga menjadi tali yang besar, yang kuat dan keras. Karena itu kalau kita temukan kata jamalun, lihat konteksnya. Apakah itu maknanya unta ataukah tali yang besar dan keras juga kuat? Jamalun bisa unta, bisa tali yang besar, yang kuat dan keras. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar salah satu mansubatul asma. Salah satu isim yang mansub, yakni berupa munada mudhof. Munada itu artinya kata yang dipanggil. Dipanggil oleh apa? Dipanggil oleh harfun nida, oleh huruf panggilan. Biasanya huruf panggilan itu yang paling populer adalah ya. Tentu saja tidak hanya ya, tapi yang paling populer adalah ya. Nah, kalau kita menemukan huruf nida berupa ya, terus munadanya merupakan mudhof alias mudhof kepada kata berikutnya, maka munada mudhof itu harus mansub. Dan munada yang mudhof termasuk salah satu isim yang mansub min mansubatil asma. Kita buat contoh. Misalnya ada contoh seperti ini. Rasulullah. Frasa Rasulullah ada dua kata, yaitu Rasulun dan Allah. Lalu kedua kata ini diidofatkan atau digandengkan. Rasulun digandingkan kepada Allahu, maka yang pertama menjadi mudhof, yang kedua menjadi mudhofun ilaihi. Dan penggabungan dua kata ini disebut dengan idhofah. Nah, Rasulullah ini mudhof dan mudhof ilaih alias idhofah. Nah, ketika kata Rasulullah diawali oleh huruf nida berupa ya, maka ada yang berubah. Apa yang berubah? Yakni ininya, munadanya. Jangan lupa, ya ini kan namanya harfun nida, huruf panggilan. Dan setelah huruf panggilan, harfun nida, berarti ada kata yang disebut dengan munada. Munada. Nah, tetapi yang kita lihat di papan tulis ini, munadanya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Rasulu. Mana mudhof ilaihnya? Allahi. Nah, ketika munada itu merupakan mudhof alias dimudhofkan kepada kata berikutnya, maka munada itu menjadi mansub. Tidak lagi ya Rasulullahi, tapi menjadi ya Rasulallahi. Asalnya Rasulullahi, namun karena diawali oleh huruf nida, maka munada yang terbuat dari mudhof ini harus mansub. Karena munada mudhof termasuk salah satu isim yang mansub. Itu ya. Jadi kalau kita menemukan mudhof dijadikan munada, maka mudhof itu menjadi mansub. Istilahnya munada mudhof ya.
Kita bisa buat banyak contoh dari munada yang terbuat dari mudhof. Contoh misalkan kata yang lain, Abdullahi, hamba Allah. Ketika diawali oleh huruf nida ya, maka menjadi ya Abdallahi. Abdurrahmani, ya Abdarrahmani, dan seterusnya. Termasuk doa kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, itu kan kita biasa menggunakan kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, ini Rabbana ini asalnya dari kata, ini ada kata Rabbuna. Ini Rabbuna ini mudhof dan mudhof ilaih. Rabbu mudhofnya, na mudhof ilaihnya. Terus kita mau tempatkan Rabbuna ini sebagai munada yang dipanggil dengan kata ya. Nah, maka ketika Rabbuna diawali oleh huruf nida ya, maka karena Rabbuna ini adalah mudhof ilaih, Rabbu mudhofnya, na mudhof ilaihnya, maka tidak lagi menjadi ya Rabbuna, tetapi menjadi ya Rabbana. Ini fathah. Ya Rabbana, enggak ya Rabbuna. Kenapa menjadi ya Rabbana? Karena Rabbanya mudhof. Dalam ilmu nahwu disebut dengan munada mudhof. Munada mudhof dalam ilmu nahwu harus mansub karena ia termasuk min mansubatil asma. Gitu. Nah, tetapi dalam doa, kalau kita berdoa kepada Allah, misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang lainnya, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya, itu ya-nya dibuang. Nah, sekalipun huruf nidanya dibuang, kalau mudhof dan mudhof ilaih ini merupakan kata yang dipanggil, maka tetap dia menjadi munada mudhof sehingga harus mansub. Maka ketika ya-nya dibuang, maka sama tetap bacanya Rabbana, tidak Rabbuna. Kenapa? Kalau bacanya Rabbuna, berarti bukan panggilan, bukan sedang berdoa, wahai Tuhan kami. Apa bedanya Rabbuna dengan Rabbana? Kalau Rabbuna artinya Tuhan kami. Tapi kalau Rabbana artinya wahai Tuhan kami. Ada makna kata panggilan yang dibuang. Jadi kalau Rabbana ini artinya adalah wahai Tuhan kami, karena dia mudhofnya mansub fathah. Ini berarti dia munada mudhof, kata yang dipanggil dan sebagai mudhof. Berarti ada huruf nida, ada huruf panggilan. Akan tetapi huruf nidanya dibuang. Sedangkan kalau Rabbuna, ininya doma nih, Rabbunya, berarti dia bukan sebagai munada. Tetap ini pun Rabbuna, mudhof dan mudhof ilaih, tapi karena harokat ininya mudhofnya domah, rofa, berarti bukan munada. Sehingga kalau yang ini artinya Tuhan kami. Kalau yang ini Rabbana artinya wahai Tuhan kami. Petunjuknya terlihat dari fathah pada mudhof. Ini artinya adalah mudhof yang dipanggil, yang menjadi munada. Dan kalau munada mudhof berarti harus mansub. Begitu ya. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar. Materi awal hingga lanjutan. Terstruktur, terbimbing, dan silabis.